Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejagung gencar melakukan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo. Menkominfo Johnny G. Plate pun berkemungkinan untuk diperiksa. Kapan Kejagung menetapkan tersangka? Berikut liputannya. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses pasti akan diperiksa. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyita dokumen-dokumen penting dan barang bukti elektronik yang terkait dugaan perkara korupsi Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Base Transceiver Station merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan perangkat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut sekitar 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Awalnya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di tanah air, di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Soal pemeriksaan saksi disebutkan ada 25 dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo juga sudah termasuk di dalamnya. Apakah kemudian ada upaya untuk memanggil saksi-saksi lain? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan. Untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Saya harus to the point soal ini, Pak Ketut. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Oh, itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses pasti akan diperiksa. Ini kan mega proyek sebetulnya ya Pak ya, 10 triliun anggaran, kemudian juga potensi kerugian negara 1 triliun. Bagaimana gambaran kong kali kong, bagaimana gambaran bancakan kasus ini dilakukan Pak Ketut? Nanti itu terangnya setelah penyidikan khusus, Mas. Tapi yang jelas tadi kan modus tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi markup, harga, gitu. Jadi potensi itu lah. Yang kedua, yang kedua ada pekerjaan yang tidak selesai. Pekerjaan yang belum selesai. Ya, ada transmisi yang tidak berfungsi. Nah, itu loh. Ini kan proyek 2020 sampai 2022, gitu ya Pak ya. Nah saya harus tanya juga ini Pak, mengapa harus sekarang diselidiki kasus ini? Kan begini, pertanggungjawabannya harus selesai dulu. Kalau belum selesai nggak bisa kita masuk. Gitu, berarti proyeknya belum selesai, Mas, gitu loh. Ini masih dalam proses. Kapan kira-kira tersangka akan segera digelar oleh penyidik Jampitsus, Pak? Ini proses sedang berjalan. Jadi media harus bersabar, masyarakat harus bersabar ya. Nanti ada waktunya kita sampaikan ke media. Belum kita nanti pemeriksaan terhadap ahli-ahli. Nah, ini yang memerlukan waktu yang memang cukup panjang. Jadi harus bersabar. Jadi perkara korupsi ini bukan perkara mudah. Jadi nggak bisa cepat. Tepat ya, tapi cepat jangan. Soal direktur yang sudah diperiksa, ada 4 direktur. Saya dengar baru-baru ini kan diperiksa itu Pak dari perusahaan vendor itu. Akankah kemudian direktur-direktur ini juga akan diperiksa kembali dalam waktu dekat dan kemudian akan bertanggungjawabkan perbuatannya? Begini, pasti itu akan diperiksa kembali. Ya, untuk memenuhi berkas perkara nanti ketika penyidikannya sudah mulai ke penyidikan khusus. Ini masih penyidikan umum, jadi siapapun itu bisa diperiksa sekarang. Satu orang itu bisa berkali-kali loh, Mas. Bisa sampai 5 kali loh diperiksa. Itu loh. Dan sampai sekarang itu belum bisa dibuka kepada publik apa peran-peran mereka? Belum, karena ini masih penyidikan umum. Nanti kalau sudah penyidikan khusus, tentu saya panggil lagi Mas Ilawan di sini. Jadi yang jelas clear di situ ya. Nggak pandang bulu, Kejaksaan Agung akan panggil siapa saja yang terlibat. Ya, tidak hanya perusahaan swasta, pemenang vendor, termasuk juga pejabat buat komitmen, termasuk apabila diperlukan orang nomor 1 di lingkungan kementerian. Semuanya itu komitmen kami kan. Kalau perkaranya nanti misalnya setengah-setengah kita, hasilnya juga setengah-setengah. Kalau penyidikannya setengah-setengah, penuntutan juga setengah-setengah. Jadi penyidikan yang baik itu menghasilkan penuntutan yang baik, Mas.
Itu dia dari Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih atas waktunya kepada kami memberikan informasi. Siap. Siapa yang jadi mastermind alias dalang yang mengotaki dugaan perkara korupsi pengadaan stasiun pemancar 4G di lingkungan Kementerian Kominfo? Lantas siapa-siapa saja yang terlibat? Dan bagaimana pula skenarionya dijalankan? Ikuti penelusurannya.